Lensa ini sangat jarang banget dipakai oleh saya, walaupun ketika traveling sebenarnya cukup sering lensa ini terselip di tas kamera saya. Tapi ya gitu, ketika traveling, lensa ini malah lebih banyak mengganggunya. Bahkan bisa sama sekali nggak disentuh. Dan kalau barang bawaan ketika traveling sudah full, sudah dipastikan lensa inilah yang harus mengalah dan rela ditinggal di rumah. Tapi lensa ini sangat penting ketika memotret dalam kondisi tertentu, yang susah digantikan sama lensa-lensa yang berfocal length lebih rendah dari lensa ini. Sampai-sampai untuk kondisi tertentu, saya bisa kurang pede, yang ujung-ujungnya akhirnya jadi malas untuk ambil gambar kalau tidak pakai lensa ini. Lensa yang selalu dianaktirikan tapi sangat penting buat saya ini adalah Nikon 85mm f1.8. Pengen tahu dalam situasi seperti apa lensa berfocal length 85mm ini ketika saya pakai? Tonton terus karena bisa jadi info ini bermanfaat bagi kita semua. Halo, saya Gunipe. Sekarang kalian sedang nonton video yang berisi tentang sharing pengalaman akan hobi-hobi saya di bidang perkameraan, audio, traveling, sepeda, atau yang lainnya. Dan mudah-mudahan hasil video hobi-hobi saya ini bisa bermanfaat. Sebelum lanjut, supaya channel ini tetap eksis, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Di video kali ini, saya pengen berbagi pengalaman pribadi saya tentang pemakaian lensa 85mm ini. Walaupun secara spesifik saya pakai lensa 85mm-nya Nikon, tapi yang akan saya share di sini adalah pemakaian lensa yang berfocal length 85mm dan bukaan f1.8 secara general. Makanya, saya nggak akan bahas kualitas gambar lensa ini, tapi lebih ke bagaimana pengaplikasian lensa 85mm di lapangan. Lensa ini lensa yang paling jarang saya pakai, tetapi cukup penting. Kalau dipakai di saat dan di situasi yang kurang pas, bisa jadi lensa ini lensa yang bakal mengecewakan kalian. Karena kalau dipakai buat ambil gambar pada umumnya, ruang pandang lensa ini terlalu sempit. Terlebih karena lensa ini saya pasangkan di kamera yang bersensor APS-C. Oh ya, maksud saya ambil gambar pada umumnya tuh seperti ketika ambil foto atau video pakai smartphone ya. Karena kita sudah saking terbiasanya dengan ruang pandang kamera di smartphone, maka pas memakai lensa ini buat dipakai harian, saya garansi pasti kecewa. Bahkan dalam situasi yang pas pun, kadang saya merasakan ketidaknyamanan ketika pakai lensa ini. Apa itu? Yaitu jarak fokus terdekatnya yang masih terlalu panjang, yaitu 80 cm. Tapi di situasi tertentu, lensa ini tak tergantikan oleh lensa saya yang lainnya. Situasi seperti apa? Oke, sebelum saya bahas situasinya, situasi ini benar-benar berdasarkan pengalaman pribadi saya. Jadi sangat valid karena itu yang saya rasakan. Tapi karena pengalamannya bersifat personal, ya bisa jadi akan berbeda dengan kalian. Oke, langsung aja. Yang pertama adalah wedding fotografi atau videografi. Lensa ini sangat diandalkan ketika ambil foto atau video wedding, terutama ketika ambil gambar close-up-nya. Entah itu muka orang atau detail-detail aksesoris wedding. Buat foto close-up candid ketika wedding, lensa ini tidak akan mengintimidasi objek yang akan difoto. Kenapa? Karena jarak objek yang akan difoto tidak terlalu dekat, bahkan beberapa orang malah nggak ngeh ketika diambil foto close-up-nya. Dan itu membuat foto candidnya jadi lebih natural. Hasil foto close up ketika wedding bakal lebih terfokus ke objek karena bukaan lensanya yang 1,8. Ini sangat penting banget ya ketika acara wedding yang biasanya terlalu banyak distraction di backgroundnya. Karena kalau kita tidak memakai bukaan lensa yang besar, hasil fotonya akan kurang bermakna karena point of interest-nya tidak ke-highlight. Dan focal length 85mm dengan bukaan lensa 1,8 ini sangat cocok sekali untuk memisahkan objek dengan background-nya ketika acara wedding. Tapi bukan berarti ketika wedding hanya pakai lensa ini aja ya. Ketika wedding, lensa yang lebih wide juga tetap diperlukan. Seperti untuk ambil foto rame-rame di panggung pelaminan. Karena sudah dipastikan lensa ini akan terlalu sempit kalau dipakai di atas pelaminan buat foto rame-rame. Ini contoh foto yang diambil ketika acara wedding memakai lensa ini.
Momen kedua adalah ketika foto model close up dan portrait. Secara umum, lensa 35mm adalah lensa utama saya. Tetapi ketika ambil foto model close up dan portrait, lensa 35mm tersebut menjadi lensa sekundari saya. Karena lensa 85mm inilah yang akan men-take over fungsi lensa utama saya sementara. Beberapa kali saya ambil foto model untuk pakaian selalu pakai lensa ini. Karena karakter focal length-nya yang sangat cocok sekali untuk ambil foto model-model close up dan portrait seperti pakaian. Tapi jangan pakai lensa ini di indoor ketika ambil foto-foto model. Karena lensa ini membutuhkan ruang yang lumayan luas. Kecuali untuk studio indoor yang mempunyai ruangan yang cukup luas. Malah itu lebih asik. Karena kalau dikombinasikan dengan lighting yang oke, maka lensa 85mm ini gak akan pernah gagal. Ini contoh foto-foto model close up yang memakai lensa ini. Momen ketiga adalah momen ketika foto produk. Lensa ini paling sering saya pakai buat foto-foto produk, dan saya sangat senang dengan bokeh yang dihasilkan oleh lensa ini ketika ambil close up produk. Dengan lighting yang tepat, lensa ini sangat diandalkan untuk berfotografi juga. Cuma ada satu kelemahan ketika ambil foto produk, yaitu jarak minimum fokusnya yang terlalu panjang, sekitar 80 cm. Jarak minimum fokus yang lumayan jauh ini beberapa kali jadi kendala buat saya. Apalagi ketika ambil foto-foto produk dengan kondisi ruangan yang sempit. Ini contoh foto produk yang memakai lensa ini. Momen keempat, ini adalah momen ketika lensa 85mm ini paling saya rasakan manfaatnya. Bahkan bisa jadi saya nggak akan mood ambil gambar di momen ini ketika lensa 85mm ini tidak ada. Yaitu foto stage atau panggung. Beberapa kali saya dokumentasikan acara panggung yang ukurannya kecil, entah itu 17 Agustusan atau acara lainnya, pakai lensa ini. Focal length-nya benar-benar sangat pas antara objek dan panggung. Ketika acara panggung diadakan malam hari, maka lensa ini sangat cocok sekali karena dengan bukaan 1,8, lensa ini sangat bisa diandalkan. Kombinasi jarak objek dengan bukaan lensa 1,8 di focal length 85mm ketika acara panggung seperti 17-an, itu sangat cocok sekali. Ini dia hasil foto-foto panggungnya. Oke, itulah 4 momen berdasarkan pengalaman saya ketika lensa ini benar-benar bermanfaat dan menunjukkan tajinya yang tidak akan tergantikan apalagi dengan lensa kit. Tapi ada juga momen-momen yang menyebalkan ketika saya secara tidak sengaja salah ambil lensa ini ketika traveling, di mana
Saya kira yang masuk ke tas kamera saya itu lensa 35mm f1.8. Tapi ternyata lensa menyebalkan inilah yang justru nongkrong di tas ketika saya sama sekali nggak membutuhkannya. Seperti ini, contoh foto ketika momen lensa ini terasa menyebalkan karena momen dan kondisi yang kurang tepat. Oh ya, untuk videografi, lensa ini seperti dua sisi mata pisau di mana saya sangat suka sekali kualitas bokehnya, apalagi untuk ambil video wawancara close up. Video bokehnya gokil banget. Tapi untuk pengambilan video pakai handheld, lupakan saja. Karena sudah dipastikan tangan kita nggak akan bisa menjaga videonya stabil di focal length 85mm. Apalagi saya memakai kamera bersensor APS-C. Itu bakal sangat sulit untuk ambil video pakai lensa ini kalau tidak menggunakan tripod atau monopod. Seperti ini video close up yang diambil pakai lensa ini. Oke, itulah pengalaman saya ketika pakai lensa 85mm di kamera APS-C ini. Bagaimana dengan pengalaman kalian ketika pakai lensa 85mm? Atau justru kalian lagi searching-searching dan cari info tentang lensa 85mm f1.8? Semoga video ini sedikit memberikan gambaran tentang pemakaian lensa tersebut. Oke, sekian dulu sharing pengalaman lensa 85mm f1.8 ini. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa juga untuk bagikan video ini ke teman kalian yang sekiranya bisa bermanfaat bagi mereka. Oke, bye.